Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Seven Vexel. Ini pertama kalinya saya membuat tutorial cara membuat vector art. Untuk langkah awalnya, mungkin saya di sini ngasih tutorial untuk membuat rambut ya di part pertama. Dan saya menggunakan objeknya Mbak Dian Sastro. Kenapa milih Mbak Dian Sastro? Karena saya ngefans aja gitu. Dan untuk langkah awalnya, buat teman-teman yang belum tahu toolsnya ya, kita gunain apa? Toolsnya ada di sini ya, ditekan aja, terus dia ada di nomor 4. Nah, untuk pemilihan outline-nya teman-teman bisa atur sendiri. Kalau bawaan saya kan 0,5, cuman kayaknya saya nggak pakai yang 0,5 karena agak ini sih, saya pakainya hairline lebih sedang. Dan untuk warnanya bisa kita ganti dari sebelah kanan karena dasarnya kan warnanya hitam ya. Jadi kalau buat ini seleksi rambut tuh kayaknya bakalan samar aja gitu. Oke, di sini saya mungkin ngambil posisinya yang bagian atas dulu kali ya. Saya mulai dari atas. Jadi teman-teman yang udah pernah gunain Corel pasti agak dasarnya udah sedikit lebih tahu ya. Nah, jadi ikutin aja alurnya kayak saya begini. Nah, nanti yang bingung untuk kok itu bisa sih bang, mutusinnya gimana ya, bisa tajam-tajam gitu, itu pencet Alt lalu diklik kiri gitu. Nah, ada rambut yang tersisa ini saya sengaja nggak gambar ya teman-teman, karena saya di sini nggak selalu ngikutin sama persis dengan rambut aslinya sih. Jadi biar saya tuh nyari yang rapi aja, biar rapi aja gitu menurut saya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa improve sendiri gimana bagusnya. Nah, teman-teman bisa sambil ngedit atau sambil ngeliat video saya gitu kan. Saya di sini cuma ngambil bagian rapinya sih, jadi biar wajahnya juga nantinya kalau pas di tracing nggak kelihatan ini ya, berantakan bagian pinggirnya. Bagi teman-teman yang baru menggunakan Corel, memang dasarnya sih agak-agak susah ya buat main tool. Cuman emang harus sabar, terutama buat bikin rambut. Biasanya rambut kan banyak ya ini kayak zigzagnya begitu tuh. Ya emang harus sabar aja sih. Ya pelan-pelan aja bikinnya. Nanti juga lama-lama teman-teman bisa udah terbiasa sendiri sih. Kalau ini sih versi saya bikin rambut ya teman-teman. Jadi nantinya ada 3 tahap buat proses membuat rambut ini gitu kan. Bagian dasar, terus yang agak terang, terus yang lebih terangnya lagi. Ya teman-teman bisa saksiin aja video saya di sini. Mudah-mudahan nantinya teman-teman bisa lebih lebih jago lah buat ngedit ke depannya. Semangat aja gitu. Oh iya, saya gunain Corel X8 ya teman-teman. Karena ya sebenarnya sama aja kan buat penggunaan softwarenya, mau Corel Draw X7 atau yang lainnya. Kalau saya kan lebih seneng di temanya kali ya, warnanya gelap gitu loh, warna-warna hitam begini. Jadi kalau buat ngedit tuh nggak terlalu terang banget di mata. Jadi warna kayak begini kan agak adem aja gitu. Di sini juga bagian-bagian pinggirnya juga nggak sama banget sih, cuma lebih ngimprove aja sedikit. Nah ini kan ada bagian yang kepotong ya teman-teman ya. Nah, untuk dikira-kira aja lah. Jadi biar nggak terlalu kelihatan lonjong juga. Nah, paling ini saya tambahin sedikit. Buat tekukannya ya jangan terlalu ini ya, mengsong ya, atau gimana gitu. Ya kita pelan-pelan aja begini. Maaf ya teman-teman ya kalau agak ada suara-suara berisik selain suara saya. Karena emang posisinya depan jalan raya, jadi banyak mobil yang lewat atau kendaraan yang lewat. Nah, ini udah jadi ya teman-teman untuk dasar rambutnya ya. Jangan lupa di save dulu biar nanti nggak hilang.
Kadang kalau saya pribadi, saya juga kadang suka lupa nge-save sih teman-teman, karena saking kasihkannya bikin lupa save, tiba-tiba lampu mati atau nge-lag komputernya atau laptopnya yang lag gitu kan. Nah ini kalau bagian tahap keduanya, ini bagian dasar ya teman-teman, yang bagian hitam ini. Jadi untuk bagian keduanya ini, tahap keduanya, kita pilih rambut yang sedikit, yang agak terangan ya, agak lebih terang ya. Ini kan karena saya bikin rambutnya detail ya teman-teman, sesuai judul. Jadi tahapannya ada 3 kali sih. Ya teman-teman yang biasanya agak sebel bikin rambut yang banyak belok-belok kayak gini, sebenarnya triknya begini nih teman-teman. Kalau diperhatiin, lihat bagian saya, kalau bagian sudut ke bawah itu saya nggak terlalu kecil-kecil, jadi ngambil posisinya agak gede kayak gini. Nah nanti buat bagian atasnya baru agak lebih dalam ke bawah, mungkin saya ambil segini ya, jadi biar nggak terlalu banyak. Nah bagian sininya, saya gini yang saya maksud, jadi lebih ke dalam gitu. Nanti hasilnya teman-teman bisa ngeliat sendiri pada saat udah mulai pewarnaan ya. Jadi kelihatannya, kalau menurut saya sih rapih aja gitu, lebih kelihatan rapih, karena nanti itu keisi sama warna-warna dasar lebih gelap gitu kan, kayak tersisir aja sih. Kayak begini ya teman-teman ya. Nah, terus kita mulai lagi, cari lagi yang terangnya, yang tengahnya ini kan, nah kelihatan begini kan, ini bagian terang. Nah untuk area ini bawah nggak perlu dikhawatirin teman-teman, karena itu nantinya juga nggak akan kepake, karena kita potong buat bagian luarnya. Nanti kita gunain intersect buat motongnya. Nah sejajarin teman-teman ukurannya di sini, jadi biar kelihatan rapi sama bagian dasarnya juga. Nah seperti ini teman-teman. Saya ambil segini aja dulu. Nah bagian atas ke bawahnya ini tariknya lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi nanti dia bakalan apa ya, lebih kelihatan ini aja, rapih gitu kan. Tapi sesuaiin juga sama ininya, model rambutnya gitu kan, atau bisa ngimprove sendiri juga nggak apa-apa. Nah kayak gini teman-teman. Emang harus sabar sih bikin rambut. Saya juga dulu bikin rambut begini juga capek. Emang prosesnya agak lama daripada nge-tracing wajahnya ya. Bagian wajah ya maksud saya. Karena dia kalau rambut tuh harus banyak, kalau mau detail emang harus banyak yang diseleksi sih. Untuk sampai sini mungkin teman-teman sama ya cara pembuatannya ya. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang, saya cepetin ya di sini ya, sampai nanti ke tahap ketiga baru kita mulai lagi gitu.
Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal seleksi, dan sebelumnya kita ubah dulu warna dasarnya biar nggak menyerupai bagian step 2. Nah, setelah itu kita seleksi satu-satu atau kita bisa blok. Tapi bagian dasarnya kita ya, jangan sampai ikut ya. Nah, setelah kita sudah seleksi semua ini, jangan lupa di Ctrl G atau di grup ya teman-teman. Jadi biar nanti dia bisa diintersect semua. Nah, ya udah kelihatan ya, semuanya udah pada ngikut. Lalu kita klik bagian dasarnya, kita gabungin. Nah, pada bagian dasarnya kita klik shift. Nah, lalu kita intersect teman-teman. Nah, ini udah jadi objek. Tara. Terus kita buang aja yang itu. Nah, setelah dari sini, untuk tahap selanjutnya kita ganti warna lagi ya. Terserah teman-teman mau warna biru, warna merah, warna hijau. Yang penting harus beda biar nggak bingung nantinya buat mana dasar, mana bagian step keduanya. Nah, di sini saya buat step ketiganya sederhana teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, cakep. Jadi saya bikin kayak begini, enggak ya, sedikit banyak lah, tapi di bagian yang agak terang aja. Atau teman-teman bisa ngimprov sendiri bagusnya di mana tempatnya. Nah, emang agak bikinnya kecil-kecil sih. Nah, bikin rambut ini memang prosesnya butuh kesabaran banget sih teman-teman. Jadi memang kalau saya sendiri sih kalau bikin rambut agak lama gitu. Yang cepet ya kalau kita bikin objeknya yang pakai hijab atau yang menggunakan benda lain atau topi kayak gitu. Nah, bikin begini satu-satu aja. Ya kita pelan-pelan aja teman-teman. Sampai di sini udah lumayan ngerti ya step by stepnya cara buat rambut dari dasar sampai step ketiga ini. Jadi biar mempersingkat waktu, dari sini saya cepetin ya teman-teman, biar nanti kita tinggal langsung lihat bagian pewarnaan rambut. Oke teman-teman, ini udah selesai bagian step ketiga. Kita bisa blok lagi. Jangan lupa di grup lagi teman-teman ya. Dan usahakan yang lain jangan sampai ikut. Dan untuk step ketiga ini tetap buatnya di dalam area step kedua ya teman-teman. Jangan buatnya di step pertama, karena nantinya kalau di intersect dia nggak bakalan muncul atau ngilang walaupun dia ada sebenarnya gitu. Kita intersect bagian step 3. Nah, dia berada di dalam area ini ya, step kedua.
kita bisa ganti lagi tuh warnanya biar nggak menyerupai. Lanjutnya kita bisa langsung ke warna pewarnaan. Saya ngambil dulu paletnya. Mana. Nah, ini. Nah, palet ini nanti saya juga akan kasih buat teman-teman. Teman-teman bisa download sendiri. Nanti saya kasih linknya di bawah deskripsi. Untuk dasarnya warna coklat ya teman-teman. Saya biasa pakai itu sih, tapi gimana enaknya teman-teman aja. Nah, untuk step keduanya saya mau coba warna ini yang agak terang-terangan dikit, buat contoh aja ya teman-teman ya. Nah, ini kalau udah di grup enak sekali, klik kena semua. Jadi step 3-nya yang sedikit lebih terang. Nah, kita klik ke semua. Nah, lalu kita bisa blok semua teman-teman. Lalu kita bisa hilangin garis outline-nya, klik kanan. Nah, jadi deh. Nah, seperti ini teman-teman. Cie, dia sastro jadi kayak bule. Jadi untuk pewarnaan rambut bisa sesuka teman-teman ya. Ini saya hanya memberi contoh bagaimana caranya membuat rambut versi 7 Pixel. Nah, untuk sampai sini teman-teman mudah-mudahan udah paham lah ya cara dari awal pembuatan dasarnya sampai step 2, step 3 gitu. Untuk warna sih bebas sebenarnya gitu kan. Dan nanti untuk part 2-nya kita akan lanjut bagian area wajah ya teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih tahu juga cara buat mata, hidung, bibir, dan termasuk ada sedikit gigi ya. Ada sedikit gigi di situ, ya kan? Dan sampai di sini udah cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah yang mau nonton. Jangan lupa dukung terus channel saya 7 Pixel, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Jika teman-teman ada request, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.